Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5, kelas manajemen E. Nah, di sini kami akan membahas tentang krisis kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir, analisis dari perspektif teori pemasaran modern. Nah, sebelum kita masuk ke teori, seperti yang kita ketahui, Pulau Sumatera telah mengalami musibah, yaitu banjir bandang, yang dimana salah satunya adalah Sumatera Utara. Nah, banyak dampak dari banjir ini, salah satunya krisis kelangkaan BBM. Nah, langsung saja kita membahas krisis kelangkaan BBM ini dengan mengaitkan dengan analisis dari perspektif teori pemasaran modern. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya Syafira Mafiro dan saya teman saya Haura Nadira Mayang Khalila dan Fani Safira. Untuk yang materi pertama akan dibawakan oleh Haura Nadira Mayang Khalila. Kepada Haura Nadira dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi kali ini saya mau cerita sedikit nih soal kondisi yang lagi heboh banget beberapa hari terakhir, khususnya di wilayah Sumatera. Kalian pasti udah lihat sendiri ya berita tentang banjir besar yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar. Air tinggi, jalan tergenang, banyak aktivitas yang terhambat, pokoknya suasananya lagi nggak ideal sama sekali. Nah, salah satu dampak yang paling kerasa dari banjir ini adalah soal distribusi BBM, terutama di Medan dan sekitarnya. Banyak orang berpikir, apa stok bensin habis ya? Padahal sebenarnya stok BBM di depot Pertamina itu aman banget. Masalah utamanya justru ada di distribusinya. Karena banjir, mobil tangki susah masuk, jalanannya banyak yang tergenang atau macet parah, bahkan kapal tanker di pelabuhan sulit bersandar. Jadi bukan bensinnya yang hilang, tapi jalur pengirimannya yang terganggu. Nah, karena distribusi tersendat, SPBU banyak yang cepat kehabisan stok. Ada yang terpaksa tutup sementara, ada yang antreannya sampai panjang banget sampai bikin jalan makin macet. Orang-orang yang butuh bensin buat kerja, antar anak, atau aktivitas sehari-hari jadi harus nunggu berjam-jam. Wajar kalau banyak yang mulai panik. Dan ketika panik, terjadilah panic buying. Orang beli bensin banyak-banyakan karena takut besok nggak kebagian. Akhirnya, yang tadinya stok cukup buat semua orang jadi terlihat habis karena diborong. Belum lagi muncul bensin eceran dengan harga premium. Premium dalam arti bukan jenis BBM-nya ya. Premium harganya ditambah hoax yang bilang stok habis total makin bikin masyarakat was-was. Tapi di sisi lain, Pertamina sebenarnya sudah bergerak cepat. Mereka bilang prihatin banget atas banjir yang masih berlangsung sampai sekarang di Sumatera, dan semua lini mereka kerahkan. Dari kapal, mobil tangki, sampai helikopter kalau memang jalurnya benar-benar nggak bisa dilalui. Mereka juga sambil ngasih bantuan untuk warga terdampak kayak sembako, air minum, popok, dan kebutuhan dasar lainnya. Kalau kita lihat masalahnya sebenarnya ada dua sisi. Nah, yang pertama itu masalah utama atau operasional. Karena banjir, rantai pasok terganggu total. Jalan rusak, akses putus, waktu pengiriman molor. Kalau distribusinya tersendat, otomatis SPBU terlambat. SPBU terlambat diisi dan antrean panjang nggak terhindarkan. Kedua, masalah pemasaran. Ini soal persepsi masyarakat. Karena informasi resmi yang sering terlambat masuk, orang jadi panik, muncul hoax, media sosial ramai dengan keluhan. Kalau komunikasi nggak cepat, masyarakat bisa berpikir perusahaan nggak siap menghadapi krisis. Padahal masalah utamanya ya banjir itu sendiri. Nah, teman-teman, dari kasus ini kita belajar bahwa krisis itu seringkali bukan hanya soal logistik atau teknis, tapi juga soal bagaimana kita mengelola komunikasi, emosi, dan persepsi masyarakat. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Haura. Nah, di sini saya sendiri yang akan melanjutkan materi dari kita. Next. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori yang dipakai atau theoretical framework. Nah, yang pertama ada marketing 4.0 and 5.0. Nah, konsumen
Sekarang itu mengandalkan informasi digital dalam mengambil keputusan. Dalam kelangkaan BBM, masyarakat memantau kondisi SPBU lewat media sosial dan grup chat untuk menentukan lokasi dan waktu mengisi BBM. Teknologi menjadi faktor utama pembentuk persepsi dan tindakan. Jadi masyarakat itu menggunakan platform media untuk mengetahui apakah BBM itu masih langka atau tidak ya. Nah, yang kedua itu ada consumer behavior dan panic buying. Nah, kelangkaan memicu ketakutan dan perilaku ikut-ikutan. Informasi antrian dan stok yang beredar cepat membuat masyarakat melakukan panic buying sehingga memperburuk kondisi. Perilaku dipengaruhi emosi dan tekanan sosial, bukan sekedar logika. Jadi masyarakat itu seperti ketakutan akan ketertinggalan seperti FOMO ya kan guys. Nah, yang ketiga itu ada service dominant logic atau SDL. Jadi nilai layanan tidak hanya ditentukan oleh tersediaannya BBM, tetapi juga kemudahan akses, kenyamanan, dan kejelasan informasi. Ketika komunikasi tidak transparan, kepercayaan masyarakatnya turun meskipun stok sebenarnya aman. Nah, yang keempat itu ada holistic marketing dan IMC. Seluruh pihak harus menyampaikan informasi yang konsisten. Tidak sempurna, pernyataan antara pemerintah dan SPBU memicu bingung. Nah, yang kelima itu ada brand equality theory. Jadi, citra penyedia energi bergantung kepada keandalan dan kualitas layanan. Kelangkaan yang ditangani buruk dapat merusak kepercayaan, sedangkan respons cepat dan transparan itu dapat memperkuat reputasi mereka. Selanjutnya ada analisis studi kasus atau case analysis. Nah, yang pertama itu ada penyebab krisis dari supply chain. Nah, krisis terjadi karena banjir memutus distribusi utama, rute alternatif tidak memadai, dan sistem logistik yang kurang fleksibel. Akibatnya, pasokannya terlambat, stok cepat habis, dan permintaan menumpuk. Nah, yang kedua itu ada perubahan persepsi masyarakat. Nah, antrian panjang dan SPBU tutup memunculkan perceived scarcity and loss aversion, membuat masyarakat panik dan mengikuti perilaku orang lain atau herding, sehingga terjadi pembelian berlebihan. Nah, yang ketiga itu ada tindakan perusahaan. Perusahaan menambah armada dan mengalihkan rute, tetapi gagal memberi informasi real time dan tanggapan cepat terhadap rumor. Kurangnya komunikasi membuat masyarakat menilai situasi lebih buruk. Next. Nah, berikutnya, dampak komunikasi krisis yang lemah. Kurangnya klarifikasi menciptakan spekulasi dan misinformasi. Kepercayaan publik menurun, antrian semakin panjang, dan perusahaan kehilangan kendali narasi. Nah, yang kelima itu ada informasi tidak jelas dan panic buying. Ketiadaan informasi resmi membuat masyarakat itu mengandalkan media sosial, memperbesar kecemasan, dan mendorong panic buying meskipun kebutuhan sebenarnya tidak mendesak gitu. Nah, yang terakhir ada penjelasan teori pemasaran. Nah, respon publik dapat dijelaskan oleh perceived scarcity, penurunan brand trust, information asymmetry, herding behavior, keputusan emosional dalam krisis, dan lemahnya komunikasi krisis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan alihkan kepada Fani Safira. Kepada Fani Safira, dipersilahkan. Nah, selanjutnya masuk ke benchmark internasional atau comparative case study. Benchmark nasional dapat dilakukan dengan membandingkan kasus Pertamina dengan beberapa perusahaan energi global yang pernah menghadapi krisis serupa. Shell di Inggris pada tahun 2021 menghadapi kelangkaan BBM akibat kombinasi kekurangan sopir truk dan tekanan logistik pasca Brexit. Strategi pemasaran dan komunikasinya berfokus pada transformasi informasi, yaitu dengan memberikan update berkala mengenai ketersediaan stok di setiap wilayah, serta menekankan bahwa masalah bukan pada pasokan bahan bakar, tetapi pada distribusi. Shell juga menggunakan media digital untuk menyampaikan pesan tunggal yang konsisten guna meredam kepanikan konsumen dan mencegah pembelian berlebihan. Selanjutnya, BP dalam krisis BBM di Inggris menghadapi tekanan serupa dan memiliki pendekatan komunikasi yang menekankan stabilitas pasar. BP menyampaikan situasi secara hati-hati agar tidak mengganggu perspektif publik dan tidak memperburuk suasana.
Mereka terus menekankan bahwa pasokan nasional relatif aman sambil mengkoordinasi distribusi untuk mengutamakan daerah yang paling membutuhkan. Pendekatan komunikasi BP cenderung lebih konservatif dibandingkan Siap, tetapi keduanya sama-sama mengedepankan integrasi pesan lintas media dan kolaborasi erat dengan pemerintah. Selanjutnya masuk ke Petronas dalam kasus banjir besar di Malaysia. Menonjol melalui kemampuan respon cepat dan pendekatan berbasis layanan, fokusnya bukan sekedar menyediakan BBM, tetapi memastikan masyarakat dapat terus bergerak di tengah bencana. Petronas menyalurkan BBM ke daerah terdampak melalui jalur alternatif, menyediakan bantuan logistik, dan menekankan pesan bahwa perusahaan hadir untuk mendukung pemulihan masyarakat. Strategi ini memperkuat citra perusahaan sebagai penyedia energi yang human-centered dan tidak hanya berorientasi pada transaksi. Selanjutnya adalah Total Engineers di Prancis ketika menghadapi aksi mogok pekerja yang memicu kelangkaan BBM. Menerapkan pendekatan negosiasi aktif sekaligus menjaga kedekatan dengan konsumen. Mereka segera membuka jalur komunikasi dengan pekerja untuk meredakan ketegangan sambil mengupayakan prioritas suplai bagi masyarakat publik. Komunikasi yang dibangun menekankan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan komitmen untuk menjaga kelangsungan pasokan. Seperti perusahaan energi besar lain, Total Engineers memanfaatkan media digital dan kanal resmi untuk memberikan informasi akurat agar rumor tidak berkembang. Nah, selanjutnya masuk ke perbedaan konteks antara kasus internasional dengan Pertamina terlihat pada faktor pemicu krisis, seperti masalah tenaga kerja di Inggris, bencana alam di Malaysia, atau mogok pekerja di Perancis. Meski demikian, semua perusahaan energi global termasuk cenderung menghadapi prinsip yang sama, yaitu komunikasi yang konsisten, transparansi kondisi pasokan, koordinasi intensif dengan pemerintah, serta penegasan identitas merek yang bertanggung jawab terhadap publik. Praktik terbaik yang dapat diambil dari bencana Benchmark Internasional meliputi kecepatan memberikan pembaruan informasi, penggunaan kanal digital untuk meredam kepanikan, prioritas distribusi bagi sektor vital, dan pendekatan human-centered dalam membantu masyarakat di saat krisis. Praktik-praktik inilah yang menjadi acuan penting dalam meningkatkan kualitas respons Pertamina dalam situasi kelangkaan BBM. Nah, jadi ada beberapa rekomendasi strategi pemasaran untuk Pertamina. Yang pertama itu ada short term crisis strategies, strategi jangka pendek yang berfokus pada pemulihan kendali atas situasi krisis dan menstabilkan perilaku konsumen. Penggunaan real time dashboard pasukan menjadi langkah penting karena sesuai dengan prinsip marketing 5.0 yang menekankan pemanfaatan data dan teknologi cerdas untuk memberikan informasi akurat secara cepat. Dashboard yang menampilkan ketersediaan stok di setiap SPBU akan mengurangi ketidakpastian dan meminimalkan penyebaran rumor, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi aktual, bukan sekadar asumsi. Komunikasi yang human-centric diperlukan untuk menjaga kedekatan emosional antara Pertamina dan masyarakat. Jadi dalam konsep holistic marketing, hubungan dengan pelanggan tidak hanya dibangun melalui produk, tetapi melalui empati dan perhatian terhadap kebutuhan publik, terutama saat terjadi krisis. Pesan yang disampaikan tuh harus mencerminkan kepedulian, kejujuran, dan transparansi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Jadi pendekatan ini harus dipadukan dengan Integrated Marketing Communications atau IMC, yaitu penyampaian pesan tunggal yang konsisten di semua platform, mulai dari media sosial, situs resmi, konferensi pers, hingga aplikasi SPBU. Jadi konsistensi ini penting untuk mencegah masyarakat menerima informasi yang bertentangan. Jadi edukasi anti buying juga menjadi strategi penting nih berdasarkan teori perilaku konsumen. Panic buying sering muncul ketika konsumen merasa pasokannya terancam, sehingga memberikan informasi mengenai ketersediaan stok. Langkah penanganan serta estimasi pemulihan distribusi dapat mengurangi kecemasan. Edukasi ini perlu mempertimbangkan faktor psikologis konsumen dan menyiapkan pesan menenangkan dan penjelasan rasional mengenai situasi agar publik tidak terpancing reaksi yang berlebihan. Jadi selain itu, prioritas suplai bagi transportasi vital seperti ambulans, logistik, bahan pokok, dan layanan publik akan menjaga keberlangsungan aktivitas penting masyarakat dan mencerminkan praktik servis dominan logik, yang dimana penyediaan layanan memaksimalkan nilai bagi publik melalui tanggung jawab yang responsif dan berorientasi pada masyarakat. Nah, yang kedua ada medium term
recovery strategies. Jadi strategi pemulihan menengah berfokus pada pengembalian kepercayaan masyarakat pasca krisis. Jadi yang kedua ada medium term recovery strategies. Jadi strategi pemulihan menengah berfokus pada pengembalian kepercayaan masyarakat pasca krisis. Jadi reputational repair menjadi langkah utama karena brand equality Pertamina dapat mengalami penurunan selama kelangkaan. Perusahaan perlu menunjukkan komitmen untuk memperbaiki situasi dengan cara mengungkapkan evaluasi internal, memperbaiki titik-titik gangguan distribusi, dan menegaskan langkah-langkah pencegahan agar krisis tidak terulang. Jadi transparansi menjadi faktor penting dalam memperbaiki perspektif publik dan mengembalikan citra positif perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir ada long term strategi marketing, yaitu strategi jangka panjang yang berfokus pada penguatan struktur pemasaran dan operasional Pertamina agar lebih siap menghadapi krisis di masa depan. Pengembangan AI Early Warning System untuk rantai pasok akan memungkinkan perusahaan memprediksi potensi gangguan sebelum terjadi. Inovasi ini sesuai dengan prinsip marketing 5.0 yang mengintegrasikan teknologi cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan dan menciptakan respon yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, saya kembalikan ke Sapiwa. Terima kasih kepada Fani Safira. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari materi-materi tadi. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil adalah krisis bahan bakar minyak di Medan terjadi bukan hanya karena banjir yang menghambat distribusi, tetapi karena persepsi publik yang tidak terkelola. Kurangnya informasi jelas memicu antrian, panik buying, dan penyebaran rumor. Dalam kondisi ini, pemasaran berperan penting untuk menjaga komunikasi, kepercayaan, dan stabilitas perilaku konsumen. Nah, teori pemasaran modern menegaskan bahwa informasi digital, perilaku konsumen, pengalaman layanan, konsistensi pesan, dan kepercayaan merek menentukan keberhasilan penanganan krisis. Pada akhirnya, pemulihan krisis bergantung pada kombinasi perbaikan operasional dan komunikasi yang cepat, transparan, dan terkoordinasi. Baiklah teman-teman, demikian saja yang dapat kami berikan mengenai isu ataupun berita tentang kelangkaan BBM pasca banjir di Sumatera Utara. Presentasi ini saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.